Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Izin memaparkan tentang gangguan organ reproduksi pada perempuan. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, mengapa sih kita harus tahu terkait dengan gangguan organ reproduksi perempuan? Gini ya teman-teman, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, atau biasa kita sebut dengan zaman milenial, itu kita harus pintar merawat diri, apalagi pada masa remaja nih. Pada masa remaja inilah masa penentu waktu terbaik kita untuk mengetahui kesehatan diri kita, menjaga kesehatan diri kita sebagai penentu kedepannya seperti apa. Selain itu, sebagai pencegahan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, masuk yang pertama nih. Ada dosen pembimbing kita, Ibu Siti Istiati, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dan ada anggota dari kelas C5 nih yang cantik-cantik, ada 11 orang. Pertama ada Fitriana Anggarini, Dinda Mufisa, Desi Alifa, Sari Cahyanti, Meta Resti Utami, Uswatun Hasana, Putri Salma, Ernita Febriani, Faiz Rifka, Deswita Nurjana, dan Wafik Dianisa. Oke, kita masuk pada poin yang akan kita jelaskan pada materi ini. Yang pertama ada reproduksi perempuan. Apa sih definisi dari organ reproduksi perempuan itu? Lalu bagian-bagiannya seperti apa? Dan gangguannya apa saja? Serta yang terakhir ada penyebab dan dampak dari gangguan itu terhadap diri kita. Nah, kita masuk nih pada poin yang pertama terkait dengan reproduksi perempuan. Apa sih fakta menarik terkait dengan organ reproduksi perempuan itu? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ternyata ukuran rahim itu sangat elastis, bersifat asam, dan vagina itu bisa membersihkan organnya sendiri. Selain itu, vagina itu keriput loh, tapi seiring usia. Lalu dari ribuan saraf itu berkumpul pada klitoris. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat definisinya. Ada reproduksi. Reproduksi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Dimana secara anatomi, sistem reproduksi wanita itu ada dua, yaitu secara eksternal atau bagian luar dan internal atau bagian dalam. Kita cek bagian-bagiannya. Masuk pada bagian organ reproduksi perempuan. Yang pertama ada bagian internal, ada ovarium, ada uterus, ada serviks, ada endometrium, vagina, dan ada fimbriae atau rambut-rambut ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian eksternalnya itu ada mons pubis atau biasa disebut dengan rambut-rambut. Di area kemaluan ada labia mayor, ada labia minor, ada klitoris yang sebagai rangsangan pusat awal. Untuk bersenggama itu ada rangsangannya di klitoris. Ada vagina, vagina itu biasanya tempat untuk pengeluaran darah menstruasi, untuk tempat bersenggama, dan untuk tempat pengeluaran bayi. Lalu ada anus. Nah, ini ada penjelasan lengkapnya ya teman-teman ya. Ada ovarium, yaitu untuk tempat sebagai pengeluaran sel telur. Ada tuba falopi, yaitu ada di sisi kanan dan kiri sebagai jalan dari sel telur itu dari indung telur menuju rahim. Ada fimbriae, yaitu tempat untuk menangkap sel telur. Ada uterus untuk tempat janin berkembang. Ada serviks, ada vagina, ada klitoris, dan labia. Kita lanjut pada gangguan sistem reproduksi perempuan nih. Ada poin yang ketiga. Nah, yang pertama ada kandidas atau keputihan. Cairan putih ini berwarna kekuningan, bau, dan gatal. Ada kanker genitalia seperti kanker vagina, kanker serviks, dan kanker ovarium. Lalu ada endometriosis, jaringan endometrium terdapat di luar rahim. Ada gangguan menstruasi sering kali dialami ya seperti des minor, aminore, walaupun primer maupun sekunder. Ada juga penyakit infeksi seperti vaginitis, cervicitis, dan CTC, serta ada herpes simplegenitalis. Ini penyakit di bagian luar kelamin berupa gelembung-gelembung berisi cairan yang diakibatkan oleh infeksi virus herpes. Nah, gimana sih teman-teman? Menurut kalian itu keputihan itu normal atau enggak sih? Nah,
Pasti bisa dijawab ya teman-teman ya. Kita lanjut nih pada infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual itu berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Bisa melalui vagina, dubur, maupun secara oral atau secara mulut. Nah, ini dia ada gambarnya seperti gonore, sifilis, dan herpes genitalis. Kita langsung pada penjelasannya teman-teman. Biar lebih jelas, ada gonore atau kencing nanah pada laki-laki itu tubuh uretra, kenyal, putih kekuningan, dan pada perempuan itu seringkali tanpa gejala bila ada tubuhnya itu berwarna putih atau kuning terutama di daerah mulut. Dan ada juga sifilis atau raja singa, ini berupa luka yang jumlahnya itu bisa 1, bulat atau lonjong, dasar bersih, dan perabaan kenyal sampai keras, dan tidak ada rasa nyeri saat ditekan. Selanjutnya ada herpes genitalis. Herpes genitalis ini diawali dengan bintik-bintik. Ini kayak yang pertama ya teman-teman, itu diawali dengan bintik-bintik yang banyak bukannya. Tapi jika dia sudah kambuhan, itu bintiknya hanya beberapa. Nah, pencegahan dari seluruh infeksi menular seksual ini, terutama ya teman-teman, harus menjaga kebersihan. Selain itu, setia pada pasangan, tidak berhubungan intim, dan menggunakan kondom. Lanjut. Ini tadi ada herpes simple genitalis, itu bisa berupa demam dan menimbulkan sensasi perih bila tersentuh. Lalu ada kanker vagina, kanker serviks, dan kanker rahim. Kanker vagina ini tidak diketahui penyebabnya, tapi pengobatannya bisa dengan kemoterapi dan bedah laser. Kalau kanker serviks itu bisa ditangani dengan mengangkat uterus, oviduk, ovarium sepertiga bagian atas, vagina, dan kelenjar di bagian limfopanggul. Dan ada juga kanker rahim. Kanker rahim ini biasanya perubahan fungsi saluran pencernaan atau mengalami perdarahan vagina yang abnormal. Nah, lanjut gangguan yang selanjutnya ada endometriosis. Endometriosis ini keadaan di mana jaringan endometrium itu tumbuhnya itu di luar rahim berupa di oviduk, ovarium, atau jalur di luar rahim. Gejalanya berupa nyeri perut, pinggang rasa sakit, dan nyeri pada saat menstruasi. Nah, nih untuk lebih lengkapnya kita lihat pada gambarnya ya teman-teman. Jadi dia tumbuhnya itu di luar rahim ya, ada di sini. Kita lanjut pada yang selanjutnya ada penyakit infeksi vaginitis dan cervicitis. Nah, vaginitis ini gejala infeksi vagina berupa keputihan disertai rasa gatalan panas. Penyebabnya biasanya berupa jamur, bakteri, atau protozoa. Dan ada infeksi cervix atau leher rahim. Biasanya juga disertai vaginitis, dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Ditandai dengan banyak pengeluaran lendir dari vagina, perdarahan di antara periode menstruasi yang normal, rasa sakit pada bagian bawah punggung. Nah, lanjut kita masuk ke infeksi saluran reproduksi. Ada candidiasis vaginalis, yaitu gejala klinis seperti inflamasi pada introitus dan labia, tubuh vagina bergumpal, dan vagina kurang dari 4 pH vagina itu kurang dari 4,5. Komplikasinya berupa kulit sekitar vulva lecet, dan ada vagina cis bakterial, itu pH vaginanya lebih dari 4,7. Dan kalau untuk trichomoniasis, gejala klinisnya pH vagina lebih dari 5,0. Dan komplikasi dari seluruh penyakit ini bisa menyebabkan pada ibu hamil itu menjadi kelahiran prematur, ketuban pecah dini, dan bayi berat badan lahir rendah. Nah, selanjutnya ada gambar kanker pada perempuan. Betapa menyedihkannya ya teman-teman jika kita sebagai perempuan itu terkena hal yang seperti ini. Maka dari itu, kami dari C5 sangat berpesan pada teman-teman semua, sebagai perempuan, pintar-pintarlah untuk menjaga diri kalian, terutama organ reproduksi perempuan. Yaitu sayangi diri kalian, lindungi diri kalian, jauhi diri kalian dari kanker. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua.